Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Ana Widyastuti di channel Education, Books, and Hobbies. Hari ini saya akan membahas materi tentang hambatan, tantangan, kendala, dan strategi penerapan belajar dari rumah untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Ini oleh saya Ana Widyastuti. Materi ini saya ambil dari buku saya yang berjudul Optimalisasi Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ, Daring Luring BDR. Tantangan, strategi, solusi pendidikan di tengah pandemi COVID-19 dan masa depan. Buku ini solusi tepat bagi stakeholder pendidikan, baik oleh pemerintah, lembaga pendidikan, guru, dan orang tua. Penerbitnya Elek Media Komputindo. Buku ini telah tersedia di toko buku Gramedia, gramedia.com, elekmedia.com, dan toko-toko online di seluruh Indonesia bagi Anda yang berminat. Nah, apa saja hambatan, tantangan, kendala dalam penerapan BDR untuk anak ABK? Yang pertama, keterbatasan sarana prasarana PJJ dan hambatan akses ke pembelajaran daring. Misalnya, belum semua orang tua memiliki gawai pintar atau laptop. Kemudian tidak ada akses internet. Seandainya ada akses tetapi tidak ada kuota. Kemudian aplikasi belajar daring yang belum familiar. Hambatan lainnya adalah keterbatasan kemampuan penggunaan TIK baik dari sisi guru, peserta didik maupun orang tua. Kemudian kurangnya bimbingan orang tua terutama bagi ragam disabilitas yang berat, baik karena kekhususan anak maupun kesibukan orang tua itu sendiri. Yang kedua adalah motivasi orang tua yang turun karena sulit mengajarkan ABK. Kemudian yang ketiga, siswa cepat bosan, dan bagi siswa yang mengalami hambatan intelektual, tidak atau belum bisa menerima pesan dari guru atau orang tua dengan benar. Tantangan terhadap jenis ABK yang berbeda-beda. Untuk itulah harus diakui bahwa saat ini 1 bulan berlangsung, anak-anak belajar bersama orang tua di rumah melalui online system. Maka orang tua dan anak harus saling belajar beradaptasi. Nah, ini kurangnya adaptasi juga. Ada yang cepat dan ada yang slow atau lambat bahkan macet. Pada anak berkebutuhan khusus itu terdapat 3 kondisi yang berbeda, yakni menyangkut produktivitas kemandirian, mengisi waktu luang. Nah, dikatakan begitu karena kondisi anak ada yang dikelompokkan berat, sedang, dan ringan. Bagi anak-anak ABK yang memiliki kemampuan yang cukup bagus, baik daya pikir, emosional, sosial komunikasi, dan seterusnya. Bagi anak yang sedang pada tahap sekolah berorientasi pada kemandirian, maka bisa jadi membutuhkan pendampingan yang cukup ketat. Kemudian tantangan kondisi anak berkebutuhan khusus ini dengan orientasi kebutuhan mengisi waktu luang. Maka anak membutuhkan pendampingan yang ekstra dan berbeda. Apabila ABK kebetulan harus terapi keluar karena orang tua bekerja dan di sekolah, selama ini mengandalkan shadow teacher. Kondisi inilah yang menimbulkan tantangan sehingga membutuhkan fine tuning alias pemetaan masalah dan kebutuhan antara kedua orang tua. Apalagi dampak tidak terapi bagi setiap ABK, juga pentingnya komunikasi dengan sekolah dan tenaga pendidik ABK khususnya dalam merumuskan prioritas pembelajaran, rencana pembelajaran, dan strategi mengejar ketertinggalan materi saat sudah bisa kembali ke sekolah. Nah, kondisi yang bisa terprediksi ini akhirnya justru tak perlu membuat perencanaan jangka panjang. Perencanaan mingguan bagi ABK sudah paling optimal. Hal ini karena berdinamika dengan anak ABK tak terduga, sangat unik pada setiap situasi dan kapanpun. Pentingnya komunikasi dengan sekolah dan tenaga pendidik ABK khususnya dalam merumuskan prioritas pembelajaran, rencana pembelajaran, dan strategi mengejar ketertinggalan materi saat sudah bisa kembali ke sekolah. Kondisi yang bisa terprediksi ini akhirnya justru tak perlu membuat perencanaan jangka panjang.
Hambatan, tantangan, dan kendala tersebut dicarikan solusi agar peserta didik atau ABK ini, terutama yang disabilitas, dapat tetap menikmati layanan pendidikan. Dalam menyiapkan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 bagi peserta didik penyandang disabilitas, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus perlu menyusun panduan agar dapat membantu SLB, sekolah luar biasa, maupun sekolah inklusi untuk menyiapkan dan melaksanakan pembelajaran baik melalui belajar dari rumah maupun pembelajaran tatap muka atau PTM. Nah, selanjutnya adalah bagaimana strategi penerapan PJJ BDR untuk anak ABK. Strategi penerapan BDR ABK ini ditentukan sebetulnya sangat tergantung kondisi rumah orang tua dengan persiapan mental sekaligus strategi di rumah. Nah, yang pertama adalah anak-anak berkebutuhan khusus memerlukan rutinitas yang dapat mereka peroleh dengan bersekolah. Kemudian ABK itu memerlukan perawatan dan pelatihan yang konsisten. Ketiadaan layanan seperti itu bisa mengakibatkan mereka kehilangan keterampilan. Tanpa terapi harian, mereka bisa mengalami kemunduran. Nah, ini untuk anak ABK memang perlu perawatan dan pelatihan yang konsisten. Sedangkan untuk keperluan rutinitas yang dapat mereka peroleh dengan bersekolah, mereka memerlukan pendekatan individual. Jika mereka tidak mendapatkan rutinitas ini, perkembangan peserta didik atau ABK ini akan terganggu. Mereka akan bingung kecuali orang tua mereka bisa memberikan rutinitas yang serupa yang diberikan guru di sekolah. Ini rutinitas ya, dan harus konsisten. Perawatannya juga dan pelatihannya juga selalu konsisten. Kemudian yang ketiga adalah ABK kesulitan mengikuti pembelajaran daring karena perkembangan psikomotorik mereka perlu distimulasi secara langsung. Nah, kita membutuhkan keterlibatan orang tua. Sayangnya, waktu orang tua juga terbatas dan mereka juga tidak memiliki keterampilan yang mendukung. Beda dengan di sekolah, di mana penanganannya lebih efektif. Kita bisa mencermati secara langsung dan memberikan penilaian. Itu tadi sedikit materi yang saya ambil dari buku saya yang berjudul Optimalisasi Pembelajaran Jarak Jauh PJJ Daring, Luring, dan BDR. Buku ini telah tersedia di toko buku Gramedia, gramedia.com, elekmedia.com, dan toko-toko online di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya video yang akan datang saya akan bahas lagi tentang PJJ yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus. Terima kasih, semoga tayangan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.